Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan sebuah presentasi untuk materi pertemuan ke-13. Yang pertama, kita mulai dari sini. Ada shared memory pengertiannya. Itu di ilmu komputer dijelaskan, shared memory ialah memori yang bisa diakses bersamaan oleh banyak program yang bertujuan menyediakan komunikasi antara mereka atau mencegah agar tidak terjadinya salinan yang berlebihan. Memori bersama merupakan cara efisien yang berguna untuk melewatkan data antar program. Berbeda pada konteksnya, program ini bisa dijalankan pada satu prosesor atau beberapa prosesor secara terpisah. Memori bersama pun dapat diumpamakan dengan menggunakan memori untuk berkomunikasi dalam satu program. Biasanya komunikasi proses dilakukan dengan bypass atau name bypass, proses yang tidak terkait. Komunikasi dilakukan melalui teknik IPC yang populer dari antrian pesan dan memori bersama atau shared memory. Dan komunikasi lainnya pun dapat menggunakan name bypass. Selanjutnya, di gambar ini menunjukkan beberapa komponen utama yang membentuk sistem memori share memori atau memori bersama. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama ini ada terdapat CPU. Diagram yang ini menunjukkan beberapa central processing units atau CPU yang terhubung ke jalur komunikasi yang sama, yaitu sistem bus atau crossbar switch. Sistem bus atau crossbar switch ini berfungsi sebagai jalur komunikasi yang menghubungkan CPU dan memori, memungkinkan CPU untuk mengakses memori bersama. Selanjutnya, terdapat memori. Memori di sini itu adalah komponen memori bersama yang dapat diakses oleh semua CPU. Ini adalah unit penyimpanan pusat yang menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh CPU. Lalu selanjutnya di sisi kanan ini terlihat ada I/O atau input output. Ini mewakili subsistem input-output yang juga terhubung ke memori bersama melalui sistem bus atau crossbar switch. Subsistem ini memungkinkan input dan output dari sistem. Dalam sistem memori bersama seperti ini, beberapa CPU dapat mengakses ruang memori yang sama. Ini penting karena memfasilitasi komunikasi dan berbagai data di antara prosesor. Sistem bus atau crossbar switch berfungsi sebagai mediator, memastikan bahwa CPU dapat membaca dari dan menulis ke memori bersama tanpa konflik. Dengan adanya shared memory, pertukaran data dan koordinasi antara CPU menjadi lebih efisien, yang sangat penting untuk tugas-tugas pemrosesan paralel. Lalu selanjutnya ini ada shared memory dalam perangkat keras. Memori bersama dalam sebuah perangkat keras biasanya mengacu pada blok yang berukuran besar yang berasal dari random access atau random access memory atau RAM yang bisa diakses oleh Central Processing Unit atau CPU yang berbeda dalam sistem komputer multiprosesor. Sistem shared memory dapat menggunakan, contohnya ini ada akses memori seragam. Lalu selanjutnya ada masih shared memory dalam perangkat keras. UMA atau akses memori seragam ialah arsitektur shared memory yang bisa digunakan dalam komputer paralel. Semua prosesor yang bermodelkan UMA melakukan pembagian memori fisik secara seragam. Dalam arsitektur UMA, waktu akses ke lokasi memori tidak tergantung chip memori mana yang berisi data ditransfer. Di arsitektur UMA, semua prosesornya menggunakan cache pribadi. Lalu selanjutnya ada 3 jenis arsitektur dari UMA. Lalu yang pertama ini ada UMA yang menggunakan arsitektur SMP atau Symmetric Multiprocessing berbasis bus. Di gambar ini menunjukkan bagaimana sistem multiprosesor simetris atau SMP bekerja. Mari kita bahas komponen-komponen utama
dan bagaimana mereka berinteraksi. Di bagian kiri ini ada terdapat bus arbiter. Bus arbiter ini bertanggung jawab untuk mengatur akses ke bus sistem, memastikan bahwa setiap prosesor dapat menggunakan bus tanpa konflik. Kemudian, terdapat beberapa prosesor yang diidentifikasi sebagai prosesor 1, prosesor 2, hingga prosesor N. Setiap prosesor memiliki cache-nya sendiri yang digunakan untuk menyimpan data, sementara sering diakses, sehingga meningkatkan kecepatan pemrosesan. Seluruh prosesor ini terhubung ke bus system. Bus system ini berfungsi sebagai jalur komunikasi utama yang menghubungkan prosesor dengan memori utama dan subsistem input-output dengan menggunakan bus system. Setiap prosesor dapat mengakses memori utama dan berkomunikasi dengan subsistem input-output. Lalu di bagian atas ini terdapat main memory atau memori utama. Memori utama ini adalah tempat penyimpanan data dan instruksi yang digunakan oleh prosesor. Semua prosesor dalam sistem ini memiliki akses yang sama ke memori utama yang merupakan ciri khas dari arsitektur rumah. Lalu di sebelah kanan itu terdapat input-output atau I/O. Subsistem input-output ini memungkinkan sistem untuk berinteraksi dengan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, dan perangkat penyimpanan lainnya. Subsistem input-output ini juga terhubung ke bus system, memungkinkan komunikasi antara prosesor, dan perangkat eksternal. Dengan arsitektur SMP berbasis bus ini, setiap prosesor dalam sistem memiliki akses yang sama ke memori utama sehingga disebut UMA atau Uniform Memory Access. Keuntungan dari arsitektur ini adalah kesederhanaannya dan kemudahan dalam mengkoordinasikan tugas-tugas pemrosesan paralel. Lalu selanjutnya di sini ada IPC atau komunikasi antar proses. Gambar ini menunjukkan bagaimana memori bersama atau shared memory digunakan dalam sebuah perangkat lunak komputer untuk komunikasi antar proses. Di sini kita memiliki dua proses, yaitu proses 1 dan proses 2. Mari kita mulai dari proses 1 dan proses 2. Kedua proses ini adalah program atau bagian dari program yang sedang berjalan dan memerlukan cara untuk saling bertukar informasi. Dalam kasus ini, mereka menggunakan memori bersama sebagai mekanisme untuk berkomunikasi. Share memory atau memori bersama adalah sebuah area memori yang dapat diakses oleh beberapa proses secara bersamaan. Proses 1 dapat menulis data ke dalam memori bersama dan data tersebut dapat langsung dibaca oleh proses 2 dan sebaliknya. Begitu pula sebaliknya. Ini sangat berguna dalam situasi di mana proses-proses ini perlu berbagi data dengan cepat tanpa melalui mekanisme komunikasi yang lebih lambat, seperti pesan atau file. Keuntungan utama dari menggunakan shared memory untuk komunikasi antar proses adalah kecepatan dan efisiensi karena data tidak perlu disalin dari satu proses ke proses lainnya. Waktu yang diperlukan untuk pertukaran data dapat diminimalkan. Ini sangat penting dalam aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi dan respon yang cepat. Lalu selanjutnya ini shared memory dalam perangkat lunak. Komunikasi antar proses ialah cara pertukaran data antar program yang berjalan pada waktu yang sama. Konsep proses yang memiliki ruangan alamat logika yang independen dan terisolasi dari proses lain. Cara tersebut agar perebutan terhadap sumber daya tersebut tidak perlu pemrograman aplikasi yang menangani langsung, tetapi ditangani oleh sistem operasi dan dibantu dukungan perangkat keras yaitu Memory Management Unit. Metode menghemat ruang memori dengan mengarahkan akses ke apa yang biasanya akan menjadi salinan dari sepotong data
ke contoh tunggal sebagai gantinya. Dengan menggunakan pemetaan memori virtual atau dengan dukungan eksplisit dari program yang bersangkutan, IPC dengan memori yang bersama dapat digunakan untuk mentransfer gambar antara aplikasi dan server X pada sistem Unix. Sekian dari saya. Terima kasih.